Banjir besar melanda distrik Neibrak di Tel Aviv. Bencana tersebut diduga akibat serangan bom tandan Iran yang menghancurkan pipa air utama. Sebuah rekaman menunjukkan aliran air deras meluap ke jalan raya di distrik Neibrak, wilayah Tel Aviv, Israel. Banjir tersebut diduga akibat serangan bom tandan milik Iran yang menghantam infrastruktur pipa air utama. Hantaman tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada sistem saluran air bawah tanah dan memicu banjir besar di kawasan padat penduduk tersebut. Akibatnya mobilitas warga dan kendaraan terhambat. Hingga kini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa atau luka-luka. Kota Isfahan, Iran kembali dibombardir Amerika dan Israel. Serangan udara Amerika dan Israel terus menyasar pusat rudal Iran. Rekaman video memperlihatkan ledakan hingga menimbulkan kebakaran masif. Pusat rudal Iran, Baharestan di Isfahan, kembali diserang Amerika dan Israel pada 1 April. Serangan pusat rudal ini menjadi serangan kedua setelah akhir Maret Isfahan juga dibombardir Amerika dan Israel. Iran mengancam akan terus melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Sementara itu, pemirsa, Iran meluncurkan lebih dari 100 rudal drone serta 200 roket dalam gelombang serangan ke-89 Operasi Janji Sejati 4. Operasi tersebut menyerang pangkalan militer Amerika di Timur Tengah dan menargetkan fasilitas militer Israel di Eilat, Tel Aviv, serta Neibrak. Garda Revolusi Islam Iran menembakkan lebih dari 100 rudal dan drone bersama dengan 200 roket dalam gelombang serangan ke-89 Operasi True Promise 4. Iran dan berbagai front perlawanan melalui operasi terkoordinasi menggunakan rudal, drone, dan roket menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Operasi ini juga menargetkan fasilitas militer Israel dan titik-titik berkumpul di Eilat, Tel Aviv, Bnei Brak, dan lokasi lainnya. Iran menyatakan telah menyerang sebuah lokasi di Bahrain yang menampung 80 tentara Amerika Serikat. Rudal balistik Iran juga menghantam helikopter Angkatan Darat Amerika Serikat di pangkalan Al-Adiri, Kuwait, yang menghancurkan 1 helikopter dan menyebabkan beberapa helikopter lainnya rusak parah. Iran juga menghancurkan 2 sistem radar peringatan dini Amerika Serikat di wilayah maritim dan pulau-pulau milik Uni Emirat Arab. Serangan Iran kembali menghantam Tel Aviv pada Kamis pagi waktu setempat. Kerusakan bangunan dan infrastruktur terjadi di sejumlah titik. Iran kembali melancarkan serangan ke jantung kota Tel Aviv Kamis pagi waktu setempat. Kebakaran dan sejumlah kerusakan dilaporkan terjadi di sejumlah titik.
Iran melancarkan serangan drone presisi yang menargetkan sebuah apartemen di Tel Aviv yang berdasarkan laporan intelijen merupakan lokasi pejabat militer tingkat tinggi berada. Nampak bangunan tersebut terkena hantaman langsung ke gedung tersebut dan menyebabkan ledakan keras. Militer Israel menyatakan sistem pertahanan udaranya merespon 3 gelombang serangan rudal yang diluncurkan Iran. Serangan pertama dilaporkan menyebabkan 4 orang terluka ringan di kawasan Tel Aviv. Kepolisian Israel pun mengerahkan personilnya ke beberapa titik di wilayah tengah, terutama di 9 lokasi terdampak. Dalam waktu 3 jam, militer Israel kembali mendeteksi peluncuran rudal yang memicu sirine peringatan di sebagian besar wilayah utara dan tengah. Serangan ini menyebabkan kerusakan luas di 9 lokasi terdampak diduga akibat penggunaan amunisi klaster yang meledak di udara dan menyebabkan bom-bom kecil. Pemirsa, warga Tel Aviv panik saat sirine peringatan serangan berbunyi. Mereka segera mencari perlindungan atau bunker terdekat. Suara sirine tanda peringatan terdengar di sejumlah titik di Tel Aviv. Sirine peringatan ini memicu kepanikan di tengah aktivitas warga. Mereka segera mencari bunker terdekat untuk menghindari potensi serangan. Kemacetan pun tak terhindarkan. Fasilitas penyimpanan data milik Amerika Serikat di Bahrain, Amazon, hancur terkena serangan rudal. Serangan ini diduga dilakukan oleh rudal milik Iran. Fasilitas Amazon Web Services di Bahrain meledak dan hancur. Pusat penyimpanan data milik Amerika ini diduga dihantam oleh rudal milik Iran. Serangan itu terjadi sehari pasca ancaman Iran yang akan menyerang belasan perusahaan teknologi milik Amerika di Timur Tengah. Belum ada informasi terkait jumlah korban dan kerusakan akibat serangan ini. Sementara itu, pemirsa, Iran melancarkan serangan drone dan roket ke pangkalan militer Amerika di Suriah, Timur Laut. Sebuah roket menghantam pangkalan Khosrow di Provinsi Hasakah, sementara serangan drone terjadi pada dini hari dan menyebabkan kerusakan. Dalam serangan drone tersebut dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa, namun menyebabkan kerugian material. Rudal Iran kembali menghantam markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain. Sebelumnya, di awal terjadinya eskalasi pada 28 Februari yang lalu, Iran juga sempat merudal pangkalan militer tersebut. Drone pencegat Amerika sempat menangkal rudal Iran yang akan menghantam markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika di Manama, Bahrain. Namun pencegat Amerika gagal sehingga rudal jatuh tepat di markas besar armada kelima. Sebelumnya, markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika juga sempat dirudal Iran pada 28 Februari yang lalu atau di awal terjadinya eskalasi. Serangan saat itu menyebabkan kerusakan yang parah. Pangkalan strategis ini merupakan komando pusat operasi maritim Amerika Serikat di Teluk Persia, Laut Merah, dan Samudra Hindia. Pemirsa, gelombang serangan udara mengguncang ibu kota Teheran dan mengancam markas IRGC di tengah konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang kian memanas. Militer Israel melancarkan gelombang serangan udara terhadap sejumlah target di Iran yang menargetkan markas militer Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Ledakan berturut-turut terjadi di langit Teheran dan disertai suara sirine peringatan serangan udara. Serangan tersebut berdampak pada pemadaman listrik di sejumlah wilayah Teheran.
Di sisi lain, Iran langsung melancarkan serangan balasan. Dalam operasi tersebut, Iran menargetkan kawasan industri di dekat kota Beersheba, termasuk Neot Hovav Industrial Park yang disebut sebagai salah satu pusat industri strategis di wilayah selatan Israel. Perang Timur Tengah memasuki minggu kelima. Centcom Amerika Serikat mengklaim memiliki kemajuan yang tak terbantahkan dalam menghilangkan kemampuan Iran. Amerika terus menyerang Iran di udara, laut, bahkan luar angkasa. Operasi Epic Fury diklaim telah mengurangi kemampuan Iran untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Militer Amerika Serikat tak lagi melihat angkatan laut Iran berlayar dan pesawat Iran terbang. Terbukti dari sistem pertahanan udara dan rudal Iran sebagian besar telah hancur. Amerika mengoperasikan pertahanan udara aktif paling canggih dengan tujuan untuk mencegat serangan rudal dan pesawat tak berawak. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan perkembangan negosiasi dengan Iran. Dalam pernyataannya, Trump tegaskan siapkan serangan pamungkas untuk hancurkan Iran dan mengembalikan ke zaman batu. Made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. Sementara itu, pimpinan tertinggi Angkatan Darat Iran, Mayor Jenderal Amir Hatami, mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika. Jika serangan darat benar-benar terjadi, tentaranya tidak akan membiarkan pasukan Amerika lolos hidup-hidup. Mayor Jenderal Amir Hatami menginstruksikan pangkalan-pangkalan operasional untuk memantau pergerakan musuh dari waktu ke waktu. Juga menerapkan rencana untuk melawan serangan musuh pada waktu yang tepat. Hatami juga menekankan bahwa perang harus dihilangkan dari wilayah Iran, juga terus mempertahankan keamanan bagi seluruh rakyat Iran. Jelang perang darat Amerika dan Iran, kedua belah pihak saling ancam menyerang dan menghancurkan satu sama lain. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah bergabung dengan pakar hubungan internasional Presiden University Tengku Reza Shah. Selamat malam, Pak Reza, apa kabar? Kabar baik, salam dari Jakarta. Pak Reza, kalau kita melihat prakondisi antara Iran, Amerika Serikat juga saling ancam, kemudian Amerika Serikat memperkuat pasukannya di Timur Tengah, sejauh mana eskalasi perang darat ini akan terjadi? Secara teori hal ini mungkin ya, apalagi kalau ancamannya dikemukakan oleh Donald Trump, seseorang yang punya masalah kejiwaan. Dalam dunia medis ini namanya Narcissistic Personality Disorder, NPD. Ya, ini gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan rasa superioritas yang berlebihan, sangat ingin dikagumi, dan kurangnya empati. Ya, dunia melihat di dalam negeri Donald Trump sedang bermasalah besar-besaran. Ada ancaman impeachment, dan ada ancaman dipaksa turun oleh masyarakat, mengatakan no king. Kemudian masyarakat Amerika Serikat yang Human Development Index-nya sudah tinggi, mereka sudah mengerti bahwa selama ini mereka dikibulin oleh Donald Trump. Kemudian Donald Trump ini saya perhatikan
benar-benar memenuhi kriteria NPD atau narcissistic personality disorder, yakni selalu haus pujian, selalu minim empati, sangat manipulatif, anti kritik, dan fantasi sukses. Padahal kalau kita melihat bagaimana pandangan dari jenderal-jenderal yang pensiun dari Pentagon, ini perang ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi kalau Amerika Serikat memaksakan diri terjun dalam suatu perang darat. Itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Oke, baik. Ya. Baik, Pak Reza, kemudian sejauh mana kesiapan Iran menghadapi itu? Karena Iran juga tidak main-main ini mempersiapkan dirinya. Tepat sekali. Pertama, Iran yakin bahwa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini namanya, statement Trump itu namanya white noise and deception, arti kebisingan dan tipu daya, ya. Di mana maksud Amerika adalah sebelum melakukan serangan itu membuat lawan kehilangan fokus, sehingga dengan demikian diharapkan Iran itu tidak tahu kapan diserang, tahu-tahu akan diserang. Kemudian ini adalah idenya sama dengan statement dari Kolonel Doron Hadar dari Israel yang mengatakan lawan itu hendaknya kita bikin bingung terus-menerus. Jadi tampaknya Amerika Serikat sudah melakukan perang urat saraf. Tapi Iran juga mengikuti hukum dari Sun Tzu dalam bukunya yang berjudul The Art of War. Di situ dikatakan Iran harus mengenali dirinya sendiri dan pada saat yang sama mengenali Amerika Serikat, dan untuk itu Iran siap untuk bertarung terus-menerus. Dan untuk itu saya perhatikan Iran sudah siap sekali. Misalnya mereka mengatakan bahwa angkatan bersenjata Iran itu solid di bawah kepemimpinan Ayatollah, dan untuk itu masyarakatnya akan mempraktekkan prinsip-prinsip marja'i taklid. Dalam prinsip marja'i taklid itu adalah kesetiaan pada pemimpin itu tidak diragukan lagi. Jadi bila sekiranya Amerika Serikat menurunkan sampai 10.000 personil, bagi Iran tidak sulit mendatangkan 100.000 personil. Dan untuk itu Iran sedang sangat percaya diri, dan juga mereka melihat sekutu-sekutu Amerika Serikat mulai rasional. Sekarang mereka masih bingung pro Amerika atau pro Iran atau diam saja. Tapi Iran juga yakin bahwa pangkalan-pangkalan militer itu sudah banyak yang dihancurkan, dan alutsistanya seperti perangkat-perangkat airborne warning and control system itu sudah dihancurkan. Jadi yang kemungkinan besar akan Amerika Serikat lakukan adalah melakukan airborne, melakukan serangan lintas udara dan menargetkan kota-kota tertentu Iran, dan juga sekaligus memainkan perbatasan Iran yang sangat luas itu. Jadi ini masih mungkin dilakukan. Oke, bagaimana kemudian positioning Israel? Kita tahu Israel ini kan awalnya menjadi biang kerok, namun alih-alih ikut serta dalam serangan darat ini, dia malah sibuk menyerang negara-negara di sekitar Iran. Saya perhatikan negara-negara di sekitar Iran itu sementara belum menentukan sikap, ya. Mereka masih ada ketakutan karena mereka melihat pada saat Iran membalas itu basis-basis militer Amerika Serikat di wilayah mereka itu dihancurkan dengan sangat akurat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Iran juga sudah mengancam bila sekiranya dia melihat ada negara-negara tetangga yang mengizinkan wilayahnya digunakan untuk serangan Amerika Serikat ataupun basis untuk pertahanan darat, maka wilayah itu akan juga diserang. Kemudian pada saat yang sama negara-negara di Timur Tengah yang berbatasan dengan Iran juga sudah melihat Iran juga sudah mengincar basis-basis informasi yang berhubungan dengan Amerika Serikat dan juga basis-basis keuangan. Itu sudah diserang. Jadi ini yang membuat negara-negara di Timur Tengah itu mereka diam-diam melakukan perundingan sesama mereka apa yang harus dilakukan. Saya perhatikan Yordania sudah mulai gentar, kemudian Syria sudah mulai gentar, Irak sudah mulai gentar. Saya belum tahu bagaimana pandangan dari Turki, karena Turki merupakan anggota NATO, dan Turki juga takut-takut karena kalau sampai Iran tumbang dan Israel yang menang dan Israel menggerakkan ide-ide namanya Greater Israel, maka sasaran selanjutnya adalah Turki. Jadi situasi ini masih cair, dan selama 2 minggu ke depan saya pikir Amerika Serikat hanya menggunakan ancaman, tapi teorinya mengatakan si vis pacem para bellum. Kalau misalnya diplomasi tidak berhasil, maka Amerika Serikat akan melakukan serangan lanjutan. Tapi pada saat yang sama Iran menolak melakukan perundingan. Seperti kita ketahui bersama, sejak wafatnya Ayatullah Ali Khamenei, Iran menyatakan berkabung selama 40 hari.
Jadi selama 40 hari itu adalah sekitar akan berakhir sekitar tanggal 9 atau 10 bulan April. Dan untuk itu Iran tidak mau berunding. Dan saya perhatikan juga tidak ada perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran. Oke, dan yang tidak kalah menarik bicara soal ancaman, Iran juga mengancam akan menghancurkan fasilitas teknologi milik Amerika Serikat, dan itu sudah terbukti. Beberapa fasilitas diantaranya Amazon juga sudah diduga diserang oleh Iran. Bagaimana Anda menilai efektivitas serangan ini? Saya belum melihat adanya evaluasi ya dari Amazon maupun institusi lainnya. Tapi kalau kita perhatikan dalam suatu perang total, maka Iran akan menyerang apapun yang berkonotasi Amerika Serikat. Perbankan Amerika Serikat akan diserang, bank-bank Amerika Serikat akan diserang, lembaga pendidikan Amerika Serikat akan diserang, dan juga pusat-pusat informasi. Karena kita berhadapan dengan sebuah negara yang mempertahankan marwah, mempertahankan harga diri, mempertahankan peradabannya. Tentunya mereka berpikir kami sudah hidup 4.000 tahun, masa harus menyerah pada negara yang baru berusia 250 tahun. Dan saya perhatikan rakyat Iran sekarang sedang kompak-kompaknya. Saya perhatikan perbatasan-perbatasan sudah mulai mereka awasi dengan lebih baik, dan juga wilayah-wilayah perbatasan tersebut juga sudah ditempatkan pasukan-pasukan Garda Revolusi. Saya sudah melihat Garda Revolusi sudah masuk ke perbatasan dengan Azerbaijan, perbatasan dengan Armenia, perbatasan Turkmenistan, perbatasan Pakistan, perbatasan dengan Afghanistan, itu sudah masuk pasukan-pasukan Garda Revolusi. Dan pasukan Garda Revolusi itu adalah mereka yang berani mati. Karena bagi mereka hidup itu harus mulia dan mati itu syahid. Dan untuk itu dalam peperangan itu mereka tidak mengenal rasa takut. Berbeda dengan pasukan Amerika Serikat yang luluh lantak di Afghanistan dan luluh lantak di Vietnam. Oke, Pak Reza, bicara soal psikologis, bagaimana Anda membaca psikologis rakyat Iran untuk menghadapi perang? Karena alih-alih bersembunyi di bunker seperti warga Tel Aviv gitu ya, rakyat Iran di sana aktivitasnya berjalan seperti biasa, Pak Reza. Kemampuan monitoring saya terbatas ya, saya mengandalkan second opinion ya. Jadi tampaknya kegiatan-kegiatan normal masih berjalan, karena ini adalah kekuatan dari Iran. Di sana pemerintahannya hidup sederhana, pemerintahannya fokus kepada memenuhi basic needs masyarakat, dan masyarakat melihat sendiri pemimpin mereka itu hidup apa adanya. Bahkan Perdana Menteri bahkan Ayatullah yang sekarang pun rumahnya masih ngontrak. Itu yang dilihat oleh Iran, oleh masyarakat Iran, dan itu yang membuat mereka sayang, cinta, dan taat pada pemimpin mereka. Jadi ini yang sudah dibuktikan, dan memang kenyataannya di tengah serba keterbatasan tersebut, kebutuhan dasar masyarakat itu terpenuhi, dan masyarakat itu kalau mau berperang, mereka sudah siap dengan sendirinya, sudah ikhlas. Misalnya saya melihat seorang ibu yang anaknya wafat itu di satu sisi sedih, tapi di sisi lain bahagia karena anaknya sudah menjemput takdir dengan penuh keilahian. Oke, baik, kita lihat nanti perkembangan eskalasinya seperti apa. Semoga kita harapkan bersama perang darat tidak terjadi. Terima kasih Pak Reza atas waktu Anda bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam Pak, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih kembali. Isak tangis pecah saat istri Praka Farizal Ramadan tiba di rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Tangis sang istri tak terbendung ketika ibu Praka Farizal menyambut dan memeluknya. Fafa Nur Azila, istri mendiang Praka Farizal, prajurit yang gugur akibat serangan Israel di Lebanon, tak mampu membendung tangis saat tiba di rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Azila tiba bersama dengan anaknya yang baru berusia 2 tahun. Keduanya didampingi sejumlah istri dari pimpinan Praka Farizal ketika bertugas di Biren Aceh. Hari ini dilaksanakan prosesi upacara pelepasan secara militer oleh PBB di Beirut ya, di Lebanon. Kemudian dari PBB, karena semuanya perencanaan termasuk dengan kegiatan dikendalikan langsung oleh PBB, jadi dari PBB nanti diberangkatkan dari Lebanon itu hari Jumat waktu sana. Hingga kini jasad Praka Farizal dan 2 prajurit lainnya masih berada di Beirut, Lebanon. Upacara pelepasan secara militer dilakukan oleh PBB untuk jasad ketiga prajurit pasukan Garuda ini. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, Anyus melaporkan. 3
3 jenazah anggota TNI yang gugur di Lebanon karena diserang Israel akan diterbangkan Jumat atau Sabtu ke Indonesia. Sementara korban anggota TNI yang terluka sudah membaik. 2 April 2026, saya hanya mengupdate perkembangan tentang jenazah daripada 3 prajurit TNI yang telah gugur di Unifil. Saat ini sudah berada di rumah sakit Saida yang ada di Lebanon dan sedang pemulasaran jenazah yang rencana akan dikembalikan ke tanah air. Pemberangkatan kemungkinan kalau nggak hari Jumat akan dilaksanakan hari Sabtu karena minimnya penerbangan yang sedang ada saat ini di daerah konflik di Teluk saat ini. Sehingga update berikutnya akan kami sampaikan setelah ada kepastian kapan kepulangan dari jenazah 3 orang prajurit TNI yang telah gugur di Lebanon Selatan. Perawatan yang luka? Perawatannya luka dari 3 prajurit yang dirawat di Rumah Sakit Beirut saat ini sekarang sudah membaik, sudah dalam kondisi yang lebih stabil daripada sebelumnya. Beralih ke informasi lain, pemirsa, gempa 7,6 magnitudo melanda di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Puluhan pasien yang tengah dirawat di rumah sakit panik berlarian sambil membawa tabung infus mereka menyelamatkan diri keluar rumah sakit. Para pasien panik dan berhamburan keluar dari gedung rumah sakit Budi Mulia Kota Bitung, Sulawesi Utara. Mereka panik akibat guncangan kuat hingga membuat dinding rumah sakit retak. Sejumlah pasien bahkan berlari sambil membawa selang dan tabung infus demi menyelamatkan diri ke halaman rumah sakit. Yang lari semua tuh orang-orang di rumah sakit karena goyang langsung keluar semua dengan pasien. Sementara itu, kepanikan juga terjadi di Rumah Sakit Advent Manado. Getaran gempa yang cukup kuat membuat para pasien berhamburan keluar gedung meski masih dalam perawatan menggunakan infus. Beruntung tak ada korban akibat guncangan gempa yang terjadi. Kepala BNPB mengatakan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Melalui BNPB, pemerintah memastikan upaya penanganan dan mitigasi terus dilakukan meski data kerusakan dan korban masih terus berkembang. Tadi hasil dari rapat kita dapat informasi dari para gubernur, bupati, wali kota, ada juga dari kepala BPBD provinsi. Itu menyatakan dari 2 provinsi yang meninggal dunia baru 1 ya. Tapi tentu saja kita tidak overestimate, kita akan cari terus. Kemudian ada puluhan, sekali lagi masih puluhan yang terdata, ini masih data awal. Yang rusak sedang dan ringan, yang rusak berat tadi dilaporkan adalah gedung KONI di Kota Manado. Sementara itu, Kementerian Sosial akan memberi bantuan kebutuhan dasar kepada warga terdampak gempa di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Kini, Kementerian Sosial tengah menunggu laporan dari Pemda sehingga belum dapat menyampaikan estimasi total bantuan. Tim kita juga sudah di lapangan berkoordinasi dengan Dinsos Provinsi, Dinsos Kabupaten yang terdampak. Ya, nanti kita sedang identifikasi dan akan kita berikan bantuan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Belum ada angkanya, mungkin sore nanti, ini sedang koordinasi terus. Pemirsa, pasca gempa, petugas mulai membersihkan puing-puing runtuhan gedung KONI Hall B Sario Manado. Kini aktivitas warga sudah normal setelah BMKG mencabut peringatan dini potensi tsunami. Alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara diterjunkan untuk membersihkan puing gedung Hall B KONI Sario Manado. Material beton, besi, dan baja ringan ditumpuk di sisi kanan bangunan untuk diangkut truk. Dengan alasan keamanan, polisi juga memasang pita di sekitar lokasi reruntuhan. Gempa 7,6 magnitudo yang mengguncang Sulawesi Utara mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan sejumlah bangunan ambruk. Selain itu, puluhan pasien di Rumah Sakit Siloam Manado sempat dirawat di lobi rumah sakit. Dan saat ini, BMKG telah mencabut peringatan dini potensi tsunami.
dengan magnitud 7,6 di Pulau Mayau, Batang 2, Ternate, Maluku Utara yang berpotensi tsunami. Di awal saya perlu menyampaikan bahwa peringatan dini tsunami secara resmi telah dinyatakan berakhir pada pukul 9:56 waktu Indonesia bagian barat. Teman-teman media, juga para pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Indonesia, pada hari Kamis tanggal 2 April tahun 2026 pukul 5.48 waktu Indonesia bagian barat di wilayah pantai barat daya Pulau Mayau, Batang 2, Ternate, Maluku Utara itu diguncang gempa tektonik dengan magnitud 7,6. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,25 derajat lintang utara dan 126,27 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah barat laut Ternate, Maluku Utara pada kedalaman 33 km. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini terkait gempa, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jeffrey Langi di depan Gedung GOR Konisario Manado, Sulawesi Utara. Selamat malam, Jeffrey. Bagaimana kondisi saat ini di sana pasca gempa terjadi? Ya, Davi, selamat malam dan juga pemirsa dapat saya laporkan. Saat ini saya berada di lokasi di depan lokasi reruntuhan Gedung Hall B Konisario Manado, di mana di lokasi ini terdapat seorang warga yang bernama Rachel Lahia, umur 69 tahun, ditemukan meninggal dunia akibat reruntuhan Gedung Konisario Manado saat gempa terjadi. Dan sampai saat ini, sampai malam hari ini, masih terlihat garis polisi masih terus terpasang dan untuk memperingatkan warga untuk tidak beraktivitas di bawah, karena masih terlihat beberapa puing-puing di bagian atas masih tergantung dan masih rawan untuk jatuh, sehingga pemerintah masih menghimbau kepada masyarakat untuk belum bisa beraktivitas di sebagian lokasi runtuhan. Dan tadi sore dari alat berat dari dinas pekerjaan umum pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah diterjunkan untuk membersihkan puing-puing. Sementara untuk di Sulawesi Utara sendiri, aktivitas warga sudah mulai normal sejak peringatan dini tsunami dicabut pada pagi hari tadi. Dan sejumlah rumah sakit juga yang terdampak, yaitu Rumah Sakit Siloam, juga sudah beraktivitas normal, dan pasien-pasien yang sempat dirawat di lobi sudah kembali ke ruang perawatannya masing-masing. Ya, Davi. Terima kasih Jeffrey Langi melaporkan langsung dari Gedung Konisario Manado, Sulawesi Utara. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Api berkobar dari lokasi tempat penitipan mobil di Jalan Sisingamangaraja, Asahan, Sumatera Utara. Kebakaran besar itu membuat pemilik tempat penyimpanan mobil dan warga panik. Petugas yang tiba di lokasi langsung memadamkan api bersama warga. Sebanyak 4 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas sempat kesulitan padamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu mobil yang terparkir. Akibat kebakaran ini, sebanyak 19 unit mobil dan 3 motor hangus terbakar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkap kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan membuahkan komitmen investasi hingga 574 triliun rupiah. Dari Korea Selatan, Indonesia menandatangani 10 nota kesepahaman dengan nilai mencapai 173 triliun rupiah. Kesepakatan itu tercapai dalam Forum Indonesia-Korea Partnership for Resilient Growth yang dihadiri Menteri Perdagangan Korea Yohan Ko. Sementara itu, dalam kunjungan ke Jepang, kedua negara menyepakati 9 nota kesepahaman dengan total investasi 401 triliun rupiah. Kalau kita lihat dengan kunjungan Bapak Presiden ke Jepang, itu juga menghasilkan MOU dengan investasi 23,6 miliar atau 401 triliun rupiah
dan ini sektornya energi dan transisi energi, oil and gas, utamanya proyek Masela, komitmen untuk investasi, kemudian industri dan hilirisasi, keuangan dan inklusi finansial, SMBC dan pegadaian, dan juga investasi kelembagaan melalui JETRO dan juga Kadin, dan industri kreatif dan manufaktur. Artinya kunjungan Bapak Presiden kedua negara ini menghasilkan komitmen investasi sebesar 574 triliun rupiah. Dan ini sebuah angka yang sangat signifikan karena Indonesia dalam situasi geopolitik yang tidak menentu ini masih menjadi daya tarik bagi para investor baik dari Jepang maupun. Pemerintah mendorong percepatan proyek strategis nasional khususnya di sektor hilirisasi dan pengelolaan sampah jadi energi. Usai rapat terbatas di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, hari Rabu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan kini pemerintah bersama Danantara tengah merampungkan berbagai persiapan agar proyek berjalan sesuai jadwal. Membahas beberapa proyek hilirisasi yang kita harapkan bulan ini bisa segera groundbreaking ya. Kemarin kan ada 6 yang sudah groundbreaking. Sebelumnya ada waste to energy di tadinya 33 tempat, tapi ternyata dalam proses di lapangan ada penggabungan beberapa tempat sehingga menjadi kurang lebih 29. Jadi kita berharap dua-duanya, baik yang waste to energy maupun yang hilirisasi, di bulan April ini semua bisa segera groundbreaking. Kita ke informasi lain, pemirsa. KPK menyita uang ratusan juta rupiah dari penggeledahan rumah anggota DPRD Jawa Barat Ono Surono di Bandung, Jawa Barat. Namun, pengacara Ono menemukan kejanggalan dalam proses penggeledahan tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah anggota DPRD Jawa Barat Ono Surono di kawasan Batu Nunggal, Bandung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mendalami dugaan aliran dana ke Ono dalam suap proyek Ijon di Pemkab Bekasi. Adapun penggeledahan dilakukan di wilayah Kota Bandung. Tentu dalam penggeledahan ini penyidik ingin mendapatkan bukti-bukti tambahan untuk memperkuat dalam proses penyidikan perkara ini. Namun kuasa hukum Ono menemukan adanya kejanggalan dalam penggeledahan ini. Salah satunya permintaan mematikan CCTV saat KPK geledah rumah Ono. Mengapa harus dimatikan CCTV itu? Apa dasar hukumnya? Pertama. Kedua, penyidik membawa surat izin di dalam konsiderannya, termasuk dalam pembacaannya, penyidik KPK tidak menyertakan surat izin dari pengadilan setempat, dalam hal ini PN Bandung. KPK menetapkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka suap izin proyek. Ade ditetapkan tersangka bersama sang ayah, HM Kunang, dan Sarjan selaku pihak swasta pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan selebritas Dude Herlino dan Alisa Subandono memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri pada Kamis siang. Keduanya diperiksa terkait kasus dugaan penipuan hingga penggelapan senilai 2,4 triliun rupiah oleh PT Dana Syariah Indonesia. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di dalam iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Dude Herlino dan Alisa Subandono diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan hingga penggelapan senilai 2,4 triliun rupiah oleh PT Dana Syariah Indonesia. Keterangan mereka diperlukan karena pernah menjadi brand ambasador DSI selama 3 tahun. Pertama kali, dan juga mungkin Barreskrim nanti itu informasi dari kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terus Mas Dude sama Mbak Alisa itu dari kapan ke kapan sih jadi brand ambasadornya? Dari 2022 ya, 3 tahun kurang. Sampai 2025. 2025 udah kelar tuh berarti.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, selain mendalami peran sebagai brand ambasador DSI, Dude dan Alisa juga diperiksa untuk mengetahui keterlibatan keduanya berkaitan dengan aktivitas promosi perusahaan DSI. Pemeriksaan ataupun pemanggilan terhadap saksi DH dan istrinya AA dalam kapasitas sebagai saksi karena dari fakta penyidikan yang didapatkan oleh penyidik dari beberapa keterangan saksi dan beberapa